Halo Teletizen, selamat datang di segmen Ngobrol, ngulik obrolan bareng Teletizen. Di segmen ini nanti kita akan membahas banyak hal yang relatable dengan mahasiswa, mulai yang santai, yang receh, yang humoris, sampai yang tertekan. Karena pada dasarnya kita sebagai mahasiswa tuh gak cuma tentang kuliah aja ya kan, pasti tentang pengalaman, cerita-cerita lucu, cerita-cerita unik, sampai cerita-cerita yang terkesan pressure kayak gitu, oke? Nah, di ngobrol perdana pada kali ini kita gak akan sendirian nih Teletizen. Aku bakal ditemenin bareng salah satu Teletizen yang bisa dibilang cukup aktif sih di kampus ya. Dan gak cuma di kampus tapi juga pastinya di luar kampus. Langsung saja kita sambut Adistia. Halo semuanya. Hai Adis. Halo, Mungkin Kak. banyak nih Teletizen yang belum kenal Adis ya kan. Mungkin boleh kenalan dulu Adis. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Adis. Aku dari Prodi IT angkatan 23 dan ya, seperti itu. Oke. Adis sendiri gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Jadi abis kelas atau abis apa nih? Kebetulan tadi habis kelas. Abis kelas ya berarti. Betul. Tapi masih aman kan ya? Aman, Buat kita insya ngobrol Allah. dikit gitu. Aman. Oke, mungkin aku mau nanya nih Hadis buat pembukaan ya kan. Kesibukannya apa sih di akhir-akhir ini selain sebagai mahasiswa menuju tingkat akhir ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi mungkin kesibukan aku akhir-akhir ini, kemarin alhamdulillah aku baru selesai seleksi Pilmapres gitu Kak. Terus sekarang juga aku ada kebetulan diajak lagi untuk pengabdian masyarakat sama dosen. Dan juga mungkin ya seperti mahasiswa biasa itu mengerjakan tugas-tugas. Dan karena semester depan aku untuk mulai magang gitu ya. Jadi aku mempersiapkan juga dari sekarang seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya di mention semester depan magang, berarti untuk TA1 belum di semester ini atau belum? Oke. Tapi tetap ya masih sempat untuk sibuk bersama dengan pengabdian dan rentetannya ya. Betul. Oke. Gini, Adis, seperti yang kita semua tahu ya, mungkin Teletizen juga ada beberapa yang tahu seorang Adis ya kan di tengah kesibukannya dan keaktifannya sebagai mahasiswa. Aku kepo nih, kira-kira Adis tuh aktif nih karena emang tuntutan atau emang kemauan atau mungkin bisa dibilang kayak wah aku ngelihat nih orang-orang sekitarku pada aktif nih, masa iya aku gak aktif, atau mungkin bisa dibilang faktor lingkungan lah ya. Kalau dari Adis gimana tuh? Oke, jadi kebetulan aku itu penerima beasiswa Kak, beasiswa KIPKA gitu. Jadi untuk mempertahankan beasiswa itu tuh aku harus mempertahankan IPK, harus aktif di kampus gitu. Pokoknya dengan segala rupanya aku harus bisa mempertahankan IPK aku agar beasiswanya juga bisa dipertahankan seperti itu. Jadi aku menganggap itu adalah tanggung jawab gitu Kak. Tanggung jawab, dan karena beasiswa itu kan beasiswa KIPKA, itu kan termasuk pajak masyarakat ya Kak gitu. Jadi aku merasa masyarakat ini berkontribusi nih untuk mendukung pendidikanku gitu. Jadi dari situ aku merasa aku sudah disediakan kesempatan, sudah diberi jalan untuk bisa kuliah gitu. Masa aku tidak memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi aku bertanggung jawabnya adalah dengan cara mempertahankan akademikku dengan baik, mengikuti lomba sana sini, terus representasi dengan baik juga gitu. Jadi bagaimana aku bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin sebagai bentuk rasa terima kasihku seperti itu. Oke. Berarti dari semua itu atas kesadaran diri ya bisa dibilang ya. Betul. Tapi kayak pernah gak sih ngerasa sometimes kayak aduh ternyata berat juga ya sebagai penerima beasiswa tuh, mungkin ada pressure yang secara nggak langsung, maksudnya kayak sebenarnya nggak pressure, cuman karena kamu ngerasa butuh untuk melakukan itu, jadinya kamu kayak ngerasa ke pressure gitu. Kebetulan enggak ya Kak, karena jujur aku itu datang dari keluarga yang mungkin kurang mampu. Jadi aku itu merasa setelah aku mendapatkan beasiswa ini gitu, aku mengikuti seleksi dari awal sampai akhir sampai interview, aku merasa goalsku untuk bisa
kuliah itu tercapai gitu Kak. Jadi aku tidak pernah merasa kayak terpressure atau merasa diberikan tekanan atau bagaimana. Tapi aku merasa itu bahwa bentuk rasa bersyukurku adalah dengan bertanggung jawab untuk memaksimalkan beasiswanya sebaik mungkin gitu. I see. Oke. Dengan proses panjang kamu ya, boleh nggak sih kamu ceritain kayak awal mulanya tuh gimana kamu sendiri? Mungkin kalau misalnya latar belakang Adis ikut kompetisi kan mungkin dari retail design juga tadi udah disampaikan sama Adis ya sedikit banyaknya. Kalau nih ibaratnya first stepnya dari Adis sendiri ikut lomba tuh atau mungkin kompetisi lainnya tuh apa lombanya, terus itu ibaratnya infonya tuh dari mana kayak gitu. Oke, jadi pertama memang aku itu orangnya kayak suka lomba gitu Kak, ikut sana sini gitu, aktif sana sini karena aku suka untuk bisa mengeksplor hal-hal baru dan juga menantang diriku gitu. Nah, jadi untuk bisa hal pertama untuk kalian bisa maksudnya bisa menarik gitu ya, kayak ikut lomba itu ternyata seru ya gitu. Nah, waktu itu aku adalah caranya dengan mengenali diriku terlebih dahulu gitu Kak. Jadi passion aku itu sebenarnya apa? Jadi lomba yang aku ikuti yang bisa aku mahir itu lomba apa? Apakah business case, apakah esai, apakah research dan lain sebagainya gitu. Ternyata waktu itu memang aku lebih banyak ikut di esai, kayak karya ilmiah dan sebagainya seperti itu Kak gitu. Nah, dari langkah pertama itu aku udah tahu passionku ternyata menulis. Oh, berarti selanjutnya adalah aku untuk ikut lomba otomatis adalah harus mencari informasi gitu Kak. Jadi aku ingin mengingatkan bahwa teman-teman jangan malas mencari informasi. Nah, itu seperti dia, itu ya. gitu. Betul. Karena informasi nggak akan datang ke kalian gitu, tapi emang harus kalian yang mencari informasi itu gitu. Jadi waktu itu aku mencari informasinya tuh banyaknya di Instagram sih Kak. Jadi kayak misalnya akun-akun lomba gitu, akun-akun lomba misalnya lomba IT, lomba esai, lomba bisnis itu banyak banget kalau teman-teman mau cari gitu. Terus kayak info-info tentang exchange, conference itu banyak juga di Instagram Kak. Bahkan nggak di Instagram aja, di TikTok juga banyak juga. Betul gitu. sih. Jadi banyak sosmed yang memang menyediakan asal kita mau mencari aja gitu Kak. Nah, selanjutnya adalah langkah ketiga yang aku lakukan adalah mengikuti lombanya tuh di skala kecil dulu Kak. Jadi waktu itu hal pertama yang aku lakukan waktu maba adalah ikut lomba di skala kampus gitu. Jadi dari prodi lain kan suka mengadakan lomba ya Kak. Iya, betul Nah, itu banget. aku ikut waktu itu. Nah, dari situ aku merasa aku ngerasa pressure lomba itu kayak mepet deadline gimana, revisinya gimana, bimbingannya gimana, dan aku merasa oh ternyata lomba itu seru ya gitu. Oke, Nah, seru nih ya, betul teman-teman. dari skala kampus aku merasa aku kayaknya kalau misalnya keluar ikut seru deh Kak gitu. Jadi dari situ aku ikut ke skala nasional, bahkan juga aku pernah sempat ikut yang internasional gitu. Dan yang terakhir aku mau sedikit reminder gitu, kalau teman-teman telitizen kalau misalnya mau ikut lomba dan lombanya itu regu, tolong cari teman-teman yang sangat suportif, yang suportif, yang responsif, dan juga yang bisa berkomitmen. Karena sejauh aku berpengalaman ikut lomba itu, kalau punya teman regu yang kayak gitu itu sangat mendukung gitu Kak. Jadi teman regu itu sangat mempengaruhi menurutku. Jadi seperti itu Kak. Oke, ngomongin soal teman yang suportif dan ibaratnya tim yang sportif Iya. ya. Kalau dari Adi sendiri tuh gimana tuh perjalanan menemukan lingkungan yang bisa dibilang dari segi buat jadi teman ngobrol bisa, buat jadi teman main bisa, buat jadi teman kompetisi bisa. Dari Adi sendiri perjalanannya seperti itu gimana? Atau kalau langsung nih dari maba udah klop sama apa ya ibaratnya kayak nge-marking gitu, nge-marking nih kayaknya anak-anak ini kayak bisa nih aku ajakin, atau Adis harus observasi dulu atau gimana? Oke, kebetulan di maba itu aku kan prodi IT ya Kak. Nah kebetulan di anak-anak IT itu sangat-sangat suportif gitu Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa dibilang punya visi misi dan misi yang sama. Apalagi waktu maba itu biasanya lagi ambis-ambisnya kan kayak gitu. Jadi betul. Jadi waktu itu aku lomba itu banyaknya malah sama teman-teman prodi, teman-teman sekelas gitu Kak. Karena waktu itu aku merasa mereka beneran cocok banget karena kita punya rasa ambis yang sama, terus visi misi yang sama, frekuensinya juga sama gitu. Jadi waktu itu ternyata alhamdulillah lingkungan terdekatku itu udah mulai mendukung gitu Kak dari situ. Nah, jadi dari situ waktu itu maba aku itu banyaknya ikutnya tuh sama teman-teman anak IT lagi gitu Kak. Nah, dari situ setelah aku coba explore, aku ketemu teman-teman prodi lain, ketemu yang sefrekuensi lagi gitu, yang sama-sama suka lomba, yang sama-sama ambis, itu aku jadi mulai explore sama anak-anak lain kayak gimana kayak gitu. Bahkan waktu itu aku diajak sama anak bisnis digital juga untuk ikut lomba
lomba bisnis case gitu. Jadi waktu itu mereka tuh mengajak aku untuk bisa difokus di teknikalnya seperti itu. Karena mungkin anak bisnis itu fokusnya di marketing. Betul, agak betul susah Kak. buat masuk ke Iya bisnisnya betul. ya, betul, Jadi betul. enaknya gitu sih Kak. Oke. Berarti ibarat kata nih dari semester 1 sampai semester 6 ya sekarang Ya. cukup banyak ya kompetisi-kompetisi yang udah Alhamdulillah. diikuti sama Adis ya, entah itu secara individual ataupun secara beregu. Masih ingat gak sih lomba pertama kali kamu as mahasiswa tuh yang diikutin apa? Mungkin esai itu tadi atau apa nih? Oke, jadi mungkin yang paling berkesan juga ya Kak. Jadi waktu itu aku alhamdulillah setelah mencoba dari skala kampus ke nasional sampai yang internasional, itu yang menurut aku paling berkesan tentu yang internasional gitu Kak. Karena itu aku anggap sebagai turning point buat aku gitu Kak. Jadi waktu itu pertama kali aku ikut lomba internasional dan pertama kali aku juga ke luar negeri. Pertama waktu itu aku ke Kuala Lumpur Malaysia gitu Kak. Waktu itu aku lombanya itu bergu. Dan juga itu aku lombanya semacam lomba bikin SDGs gitu Kak. Jadi ide SDGs, dan waktu itu kebetulan aku mengangkat SDGs nomor 5 tentang gender equality. Seperti itu. Kita waktu itu bikin aplikasi mobile dan ada fitur semacam pelaporan, konseling, terus artikel dan pendidikan tentang seks seperti itu gitu. Nah, dari situ alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 gitu Kak. Gitu. Dan yang paling berkesan dari lomba ini adalah prosesnya sih Kak gitu. Karena kan prosesnya itu hampir 3 bulan. Jadi dari kita buat pitch deck-nya, kita latihan presentasi bahasa Inggris, terus kita juga kayak revisi lain-lain sebagainya, itu seru tapi walaupun stres dikit tapi kayak seru gitu Kak. Gitu. Dan selain itu waktu itu aku ikut conference juga, saya ikut lomba, dan conference-nya tuh di Universitas Airlangga gitu Kak. Dan di situ dihadiri oleh 5 negara. Waktu itu ada dari Indonesia, dari Turki, dari Korea Selatan, terus ada dari Pakistan sama dari Jepang gitu. Nah di situ kita kayak conference untuk simulasi PBB gitu Kak. Nah waktu itu aku represent dari Meksiko, Presiden Meksiko gitu. Yang berkesan dari sini adalah itu pertama kalinya aku punya networking internasional gitu Kak. Betul. Jadi delegasinya tuh beneran se-friendly itu gitu Kak. Kayak kita tanya-tanya juga yang dari Indonesia, first impression kalian datang ke Indonesia gimana sih, orang-orangnya gimana sih, terus mereka juga sharing-sharing tentang negara mereka, culture mereka gitu. Dan itu super berkesan banget. Oke, kalau boleh tahu itu pada saat kamu di semester di 2024 berarti semester 3. Oke, masih tergolong bisa dibilang maba ya. Sudah sangat luar biasa gitu experience dari Adis ini. Oke, ngomongin soal conference ya tadi ya. Mungkin kan pasti ini banyak kan. Setelah ini pasti aku yakin banget para telitizen, teman-teman kita semua ini pasti bakal banyak yang searching di conference tuh apa, terus konsepnya tuh kayak gimana, apalagi kok bisa sampai jadi delegasi itu kayak gimana. Mungkin daripada mereka bertanya-tanya ya kan dan misinfo, boleh nggak nih Adis ceritain tahapan-tahapan ibaratnya dari conference ini Adis tuh berangkatnya dari mana? Oke, dari conference ini sebenarnya aku pernah ikut conference tuh dari SMA Kak gitu. Jadi waktu itu aku suka ikut conference, tapi kalau misalnya SMA waktu itu kadang namanya FGD gitu. FGD kadang masih bahasa Indonesia, tapi aku mulai menantang diriku itu untuk ikut conference internasional. Waktu itu aku pertama kali itu dapat info conference itu dari AYUMUN, Asia Youth International MUN gitu. Nah, itu tapi aku ikutnya online gitu Kak. Karena waktu itu mungkin memang belum ada kesempatan aku ikut offline gitu. Nah dari situ kayak kita conference, terus kita kayak menyampaikan argumen masing-masing, terus bikin paper buat final papernya kayak gimana, dan final dokumen gitu ya, final dokumen untuk di AYUMUN itu kayak gimana. Nah kemarin juga sama gitu Kak konsepnya di Airlangga International Conference gitu. Jadi kita pertama memang per negara representatif itu memberikan argumen masing-masing tentang topik yang akan diberikan gitu. Terus sesudah itu kayak kita dibuat per blok gitu, dibentuk per blok. Nanti di per blok itu mereka bikin semacam bahan untuk presentasinya gitu Pak. Nanti setelah presentasi di akhirnya akan ada voting lagi untuk final dokumen untuk AIK tersebut gitu Kak. Seperti itu sih. Oke, berarti kemarin Adi sendiri berangkat conference di Unair itu individual atau dengan delegasi kampus? Individu ya. Yeah. Oke, jadi kalau misalnya nih, ada nggak sih dari kampus sendiri informasi terkait conference seperti itu, atau mungkin masih terbatas gitu informasi terkait itu?
Kebetulan mungkin kalau dari lomba kampus sudah pasti jor-joran banget ya Kak gitu. Betul. Tapi untuk conference itu biasanya kadang conference yang kayak itu biasanya cari mandiri sih Kak kalau aku gitu. I see. Karena boleh dibilang dari kampus agak terbatas ya untuk informasi conference ini. Apalagi aku conference-nya tuh bukan conference paper gitu Kak, tapi conference I see. untuk simulasi PBB. Aku lebih suka kayak conference kayak gitu. Jadi untuk informasi-informasi lomba atau conference sebagainya itu biasanya aku cari informasinya mandiri gitu. Tapi ada ketertarikan gak nih buat conference paper nih bareng dosen-dosen tools, mungkin dosen-dosen IT ya kan? Iya, kebetulan ada sih Kak. Oh ada, Gitu, atau ada. jangan-jangan udah dimulai nih ya? Ya kan siapa tahu Adis ini orang yang nggak bisa ditebak gitu. Ada aja gerakannya ya kan. Terus tiba-tiba, oh ditunggu aja. Oke, berarti udah mulai ada ya guys untuk prepare-nya ya. Betul. Oke. Mungkin itu tadi beratnya kilas balik ya dari perjalanan Adis sedikit banyak mulai dari maba atau bahkan SMA tadi ya. Adis sudah sempat mention kalau misalnya ikut conference mulai SMA juga. Cukup menarik ya. Benar-benar apa ya, individual yang aktif gitu, nggak bisa dibilang cuman mahasiswa aktif, itu udah individual yang sangat-sangat aktif gitu. Kalau kemarin nih kan ya sesuai sama info-info yang sudah beredar ya kan, Adis ini juga termasuk mahasiswa berprestasi Telkom University yang kemarin menyabet di juara berapa Adis? Di juara harapan 3. Betul. Itu guys. Mungkin kita kepoin dikit kali ya tentang Adis di Pilmapres kemarin, perjalanannya gimana. Pasti kan apalagi maba-maba nih Adis ya kan, kita tahu anak-anak teman-teman di 2025 ini, angkatan 2025 kemarin pasti banyak sih, sedikit banyak adalah pasti yang ambis ya kan, dan pengen banget buat bisa ikut Pilmapres TUNC ya jatuhnya ya. Betul. TUNC. Mungkin boleh diceritain tentang Pilmapresnya nih. Kita spesifik lagi di lingkup Telyu Pilmapres. Oke, jadi pertama itu aku sebenarnya udah ikut Pilmapres itu 2 kali Kak, di tahun kemarin sama tahun sekarang gitu. Nah di tahun kemarin itu kebetulan aku kan seleksi per universitas di cabang dulu. Jadi di Surabaya dulu waktu itu aku seleksi. Kayak biasa seleksinya aku buat paper juga, buat gagasan kreatif untuk sarjana. Itu aku presentasi bahasa Inggris juga, dan alhamdulillah aku terpilih jadi mahasiswa berprestasi di Telkom University Surabaya gitu. Nah dari situ baru di bahasnya ditandingkan lagi di secara TUNC tadi. Cuman mungkin di tahun 2025 kemarin aku belum berkesempatan untuk menang gitu ya, untuk top berapapun itu belum. Tapi alhamdulillah yang Surabayanya aku bisa menyabet gitu ya. Nah di tahun ini aku itu ikut lagi Kak, karena aku kan tipe orang yang kayak kalau misalnya selagi tahun ini kebetulan tahun terakhir kesempatan betul. gitu Kak. Jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan itu, dan aku orangnya kayak penasaran gitu Kak. Kalau nggak dilakuin nggak akan tenang aja gitu. Jadi aku lebih baik kayak dilakuin tapi daripada nggak dilakuin tapi menyesal gitu. Ya gitu. Jadi aku kemarin seleksi lagi di kampus Surabayanya. Alhamdulillah aku terpilih lagi jadi mahasiswa berprestasi di Telkom University Surabaya, dan aku menjadi perwakilan waktu itu berdua sama temanku sama anak sains data gitu. Nah kita berdua ke Telkom Bandung untuk seleksi Pilmapres TUNC, dan alhamdulillah aku dapat top 6 gitu ya kemarin Kak, dari 30 sarjana yang di situ gitu. Jadi kan waktu itu ada 30 sarjana dan ada berapa diploma ya? 5 diploma apa 4 diploma gitu Kak. Dan alhamdulillah aku bisa dianggap juara 6 gitu. Itu alhamdulillah bagi aku itu sangat pencapaian yang luar biasa ya, karena dari progresnya aku sangat menghargai progresnya sih Kak gitu, prosesnya ini gitu, dimana memang proses dari Pilmapres itu dari tahun kemarin sampai tahun sekarang itu sangat aku suka dan sangat aku effort di situ gitu. Jadi aku menyiapkan gagasan kreatifnya seperti paper idenya, terus juga aku menyiapkan CU, aku latihan bahasa Inggris karena kebetulan seleksi Inggrisnya tuh impromptu gitu Kak. Jadi kita nanti ada 17 SDGs, nanti di spin, misalnya kita dapat yang 4 nih, quality of education. Nah di situ kita langsung menyampaikan argumen aja tentang quality of education itu. Berarti emang tanpa terencana ya. Betul Kak. Kita harus menguasai semuanya dulu dong. Iya betul sekali. Terus sama ada tes psikologi gitu. Nah di situ ada 4 seleksi itu dan 4 hari juga di sana kami, dan alhamdulillah gitu
aku bisa berkesempatan untuk menjadi top 6 untuk di antara ribuan bahkan ratusan ribu di Telkom University Surabaya mahasiswanya ini gitu. Ya alhamdulillah gitu sih Kak. Oke, mungkin kalau misalnya dari cerita Adis nih ibaratnya semulus itu ya Adis ya. Pasti teman-teman yang dengerin juga kayak gampang nih gitu ya kan. Tapi kayaknya kita perlu sih ulik-ulik ke Adis ini pastinya ada dark side-nya dong ya kan, betul Iya, kan? betul. Oke, yang pertama nih kita spesifik aja di Pilmapres kemarin mungkin pasti ada tantangan terbesar, pressure terbesar yang Adis dapetin selama perjalanan Pilmapres kemarin itu apa kalau boleh tahu? Kebetulan kemarin itu karena sebenarnya untuk persiapannya ini kita sampai, bukan aku aja sih kayak yang nggak tidur, kita beneran nggak tidur Kak. Jadi waktu itu satu kamar itu kan 4 orang ya, dan 4 orang tuh kita beneran persiapan full. Dari 4 hari itu kita cuman kayak tidur 2 jam. Bahkan misalnya besoknya ini kita seleksi Kak, nah malamnya itu kita nggak tidur. Jadi kita beneran menyiapkan PPT, kita menyiapkan wawancara bahasa Inggris, kita menyiapkan CU, terus kita persiapkan GK dan sebagainya. Itu hampir setiap kamar dan hampir grup itu masih ramai gitu Kak, jam 3 malam itu. Jam 3 malam ya. Dan ternyata emang hampir semua kita cerita-cerita di akhir itu kita nggak tidur. Dengan memiliki pressure yang sama pastinya, dengan pressure yang beban sama yang itu, sangat betul. besar. Betul Kak gitu. Nah sebenarnya waktu sebelum itu emang aku juga nggak pernah, maksudnya kayak jarang tidur sih Kak, mendekati seleksi Pilmapres ini karena apa ya, aku merasa kalaupun tidur itu nggak tenang jujur. Jadi kebawa mimpi pasti ya. Jadi kayak tidur 30 menit kebangun, 10 menit bener. kebangun kayak Jujur, gitu-gitu. Kak. Iya, bener banget. Jadi mungkin dari pressure-nya itu aku jadi kurang tidur sebenarnya. Walaupun sebenarnya kayak hari-hari pun kayak sebagai mahasiswa aku emang kayak kurang tidur gitu. Tapi enggak separah waktu kurang Pilmapres tidurnya. ini gitu. Betul Kak. Cuman serunya karena waktu itu ada teman kamar Kak ditemenin gitu. Jadi kayak kita kayak punya partner gitu, berjuang bareng. Jadi kayak nggak kerasa capeknya sih Kak. Gitu. Oke. Tapi kayak di satu kamar ini kan dengan jiwa kompetitif yang benar-benar sama-sama besar nih. Berarti kalian ada di satu anak tangga yang sama. Kamu pernah nggak sih ngerasa pada saat itu ya, di dalam 4 hari itu, berarti yang 4 hari rangkaian itu kamu ngerasa kayak aduh berat nih. Pernah ada nggak rasa-rasa kayak gitu atau sejenisnya mungkin? Nah, kerennya Kak, ini adalah alasan aku untuk mengikuti Pilmapres lagi karena adalah lingkungannya itu. Lingkungannya tuh kan orang-orangnya kita punya satu visi misi dan sama gitu Kak. Kita punya kayak sebenarnya goals yang sama, pengen menang gitu. Nah tapi gokilnya adalah, kerennya itu kita merasa nggak ada persaingan iya gitu ya? persaingan gitu Kak. Dan beneran kayak solid banget gitu. Dan itu alasan aku pengen ikut Pilmapres lagi adalah ternyata bener lingkungan sekarang pun sama dengan lingkungan kemarin gitu. Jadi aku merasa kalaupun misalnya aku tidak menang atau sebagainya, aku merasa sangat suportif orang-orangnya itu gitu. Jadi aku merasa kemarin pun aku tidak merasa merasa tidak terancam gitu Kak, atau misalnya dengan rasa kompetitif itu tidak. Jadi karena beneran sesolid itu, dan aku merasa kayak lingkungannya tuh nyaman banget gitu kemarin. Jadi walaupun ada pressure tidak tidur itu, aku senang karena aku berjuangnya bersama mereka. Seperti itu. Kayak berarti bisa dibilang lingkungannya tuh lingkungan kemarin juga buat kamu ngerasa secure dulu ya secara mental. Betul, jadi Kak, mungkin terbantainya secara fisik ya lebih hadisnya sepertinya dari cerita-ceritanya ini. Dari nggak tidur cuma 2 jam. Sebenarnya sebagai mahasiswa biasa gitu juga kadang nggak tidur gitu ya. Betul, Apalagi ini kompetisi gitu, pasti ada beban gak tidurnya tuh beda gitu loh teman-temannya. Oke. Adis kan bisa kamu bilang tadi 2 kali ikut Pilmapres dengan yang kesempatan pertamanya masih kurang beruntung. Nah, ketika kamu mau berangkat lagi nih di Pilmapres yang kemarin banget nih, ada nggak sih ketika kamu mau melangkah, ibaratnya kamu baru angkat kaki nih, kamu ngerasa kayak aduh aku bakal bisa nggak ya? Ibaratnya kayak takut bakal gagal lagi gitu, amit-amit ya pada saat itu kayak gitu. Jujur memang kalau ragu sama diri sendiri itu kadang ada ya Kak gitu. Tapi karena aku udah berkomitmen dari awal, dari kemarin sebenarnya adalah penyesalan aku waktu di tahun 2025, di tahun kemarin adalah
itu kan yang ikut itu sebenarnya angkatan 2022 Kak gitu. Jadi waktu itu angkatan 2023 tuh cuman aku sama kalau ini Anissa dari Telkom Bandung itu cuman berdua angkatan 2023-nya. Jadi setelah aku melihat ternyata kakak tingkat semua yang ikut, terus kayak mereka kan keren-keren. Jadi aku di situ merasa apa ya Kak, kayak bukan tersudutkan apa ya namanya. Jadi kayak merasa kecil gitu Kak gitu kayak ini keren-keren banget kakak tingkatku gitu. Jadi waktu itu mentalku ciut Kak jujur di tahun 2025. Nah setelah dari situ makanya aku nggak menang, aku berkomitmen di tahun depan aku harus ikut nih, aku harus lebih keren, aku harus bisa lebih aktif, aku harus bisa mencapai prestasi-prestasi untuk ikut lagi. Nah dari situ sebenarnya aku sempat ragu awalnya kayak aku bisa nggak ya kayak gitu. Dan ternyata karena aku inget goalsku dari awal adalah aku pengen ikut lagi, aku ingin berkomitmen ikut lagi Pilmapres. Nah dari situ aku bisa yakin sama diri aku sendiri gitu. Kamu kan udah kayak aku selalu bisikin ke diri aku sendiri, kamu udah berkomitmen dari awal. Jadi kalau misalnya udah berkomitmen, lakuin apapun yang kamu bisa, maksimalkan semua itu. Gitu sih Kak. Oke. Jadi emang komitmen pada diri sendiri tuh sepenting itu ya Dis ya. Mungkin jadi kayak mungkin kalau teman-teman mau memulai ya pastiin komitmen dalam diri itu ada, karena pasti nggak dikit juga nih di awal-awal menggebu-gebu ya Dis, menggebu-gebu terus ngerasa kayak semangat banget buat ikut, tapi ternyata pas ibaratnya udah tahu saingannya segini-segini langsung drop kayak gitu, langsung aduh nggak mau lagi nih kayak gitu pasti kan. Iya. Oke. Aus Adit aman Kak. Sampai tipe loh aku ya. Oke. Nih pasti dari perjalanan panjang Adis pasti ada lah ya yang terinspirasi, kayak nggak mungkin dia sangat-sangat menginspirasi kita semua. Bahkan nih aku kalau misalnya bisa memulai dari sekarang, mungkin mau nih mulai dari sekarang. Terlambat ya kira-kira? Terlambat sih ya. Walaupun kata orang tidak ada kata untuk terlambat, tapi sepertinya sudah cukup. Enggak kok Pak. Enggak. Tetap dimotivasi ya, biar enggak demotivasi gitu. Oke. Mungkin ini nih Dis, aku mau nanya ke kamu. Di pertengahan kamu kompetisi itu kan kamu juga masih sebagai mahasiswa aktif ya kan, dengan pressure tugas pasti juga masih tetap jalan ya kan, tugas jalan atau mungkin UTS, UAS, praktikum ya kan, mengingat kamu anak IT juga gitu. Yang ini setiap harinya bertemu dengan sintaks ya kan. Jujur. Kayak kamu pernah gak sih ada di satu titik yang jenuh? Mungkin gak jenuh ya kalau misalnya kamu emang suka itu, tapi kayak lebih ke burnout gitu, capek secara fisik, secara mental, secara pikiran, semuanya gitu. Oke. Jujur pernah Kak, pernah banget malah ya. Karena aku itu sebenarnya awalnya jujur bukan mau IT Kak gitu. Bukan IT. Tapi no offense ya IT ya, no offense dulu. Klarifikasi dulu izin. Aduh Pak Prodi izin. Jadi awalnya itu aku sebenarnya anak pendidikan banget Kak. Jadi aku awalnya itu pengen masuk pendidikan biologi gitu, pengen jadi guru. Karena waktu itu aku mengajar les gitu. Ternyata kayak ternyata ngajar itu seru ya, dan itu menjadi passionku. Tapi mungkin di SNBT, di SNBP itu belum jadi rezekiku gitu Kak. Dan berakhirlah aku di sini gitu. Nah, aku kan dari SMA gitu Kak. Sedangkan di kelas-kelasku itu datangnya dari SMK semua, kayak dari TKJ, terus kayak misalnya dari RPL gitu, yang memang udah punya bekal gitu, bekal entah ngoding dan sebagainya gitu. Nah awalnya di situ aku waktu jadi maba itu merasa kayak wah aku bisa nggak ya menyamakan langkah aku sama mereka gitu. Tapi ternyata bisa Kak, karena dari lingkungannya itu tadi mereka suportif banget. Terus dari dosen-dosennya juga mereka emang mengajar dari nol banget gitu. Kerennya di situ. Nah di situ aku ternyata bisa mengikuti gitu. Walaupun memang kadang aku ada nggak ngertinya dan sampai nanya gitu ya Kak. Cuman kalau misalnya aku nanya ke teman-teman yang emang udah bisa, mereka nggak pelit. Itu kerennya mereka gitu Kak. Jadi di sini adalah aku sebenarnya sangat terbantu di IT ini dengan lingkungannya gitu Kak. Aku banyak dibantu, aku banyak dibimbing. Yang awalnya aku nggak punya bekal sama sekali, yang awalnya aku kayak ragu, ternyata aku bisa karena bantuan mereka juga gitu. Oke, berarti bisa dibilang cukup suportif ya lingkungan IT ini. Oke. Ya agak panjang ya kita ngobrol di sore ini ya, Telitizen sampai sudah berkumandang nih. Puji-pujiannya. Oke, mungkin mempersingkat deh ya di segmen kita, segmen pertama ini. Ada nggak nih
pesan-pesan dari Adis buat teman-teman Telutizen yang mungkin baru memulai atau mungkin mereka lagi demotivasi mungkin ya, buat tetap produktif gitu. Oke teman-teman, jadi aku cuma pengen bilang kalau misalnya teman-teman itu nggak punya banyak peluang, teman-teman jangan sampai menyiapkan satupun kesempatan gitu. Kalau misalnya teman-teman itu kayak nggak punya koneksi gitu, nah teman-teman itu jangan sampai kehilangan ambisi untuk mencari koneksi itu gitu. Terus kalau misalnya nih teman-teman itu hidup misalnya lahir tanpa privilege, karena kebetulan kan aku yang memang dari keluarga kurang mampu itu gitu. Aku merasa kalau misalnya kalian hidup tanpa privilege, kalian jangan sampai hidup tanpa kalau misalnya kalian hidup atau lahir itu ya gak ada privilege, jangan sampai kalian itu hidup tanpa progres gitu kak. Gitu. Jadi seenggaknya kalian itu membuat progres, make a move gitu ya, membuat gerakan gitu untuk mengubah hidup kalian itu. Dan terus juga kalau misalnya kata-kata terakhir, kalau misalnya kalian itu belum sampai di tujuan kalian, belum sampai untuk mencapai goals kalian, berarti itu artinya kalian belum selesai. Oke, ingat ya guys, kalau kalian belum sampai di goals kalian paling tinggi itu artinya kalian belum sampai. Betul. Lebih ke jangan cepat berpuas diri ya, Adis betul, ya. Kak, betul sekali. Oke, kalau gitu mungkin cukup sampai di sini ya. Oke, Kak, sesi seru banget. ngobrol kita. Oke. Agak haus mungkin dikit ya. Agak Oke. sedikit ya. Oke, Telutizen, kalau gitu segitu aja sesi segmen ngobrol perdana kali ini ditemani dengan Adistia, mahasiswi IT angkatan 2023 yang mana juga merupakan mahasiswa berprestasi yang berhasil menyabet Pilmapres juara harapan 3. Oke, mungkin seharusnya insightful ya obrolan hari ini bersama Adis, pastinya harusnya. Jadi mungkin banyak yang bisa diambil dari obrolan dan pengalaman yang disampaikan dari Adis. Oke, kalau gitu aku Nazifa dan Aku Adit. oke, kita berdua pamit dari segmen Ngobrol 1. Bye, sampai ketemu lagi.